Namaku Naila. Usiaku 38 tahun dan orang-orang mengenalku sebagai janda kaya raya, pemilik 12 villa mewah di Bali. Setiap hariku dikelilingi oleh kolam renang tanpa batas, bunga kamboja yang bermekaran di sepanjang jalan, dan pemandangan sawah yang selalu berhasil membuat tamu-tamuku terkesima. Tapi tidak ada yang tahu bahwa setiap malam aku tidur dalam kesunyian. Aku kehilangan suamiku 5 tahun lalu, pengusaha sukses yang jatuh cinta padaku. Bukan karena kecantikanku, tapi hidup kadang seperti angin, tak terduga dan terlalu cepat berubah. Setelah kepergiannya, aku mewarisi bukan hanya hartanya, tapi juga kesepian. Setiap pagi aku duduk di balkon dengan secangkir teh, memandangi taman pribadi yang sangat luas. Ada staf yang menyapa, ada manajer yang membawa laporan, ada puluhan pesan dari rekan bisnis yang menunggu di ponselku. Tapi tidak ada yang benar-benar bertanya, "Apa kamu bahagia hari ini, Neila?" Orang-orang menganggap aku beruntung. Mereka melihatku sebagai simbol kesuksesan, seorang janda glamor yang tetap cantik, yang memiliki semuanya. Uang, kekuasaan, dan properti bernilai ratusan miliar. Namun malam-malamku adalah kebalikan dari siang yang gemerlap. Kamar tidurku luas tapi kosong. Lemari bajuku penuh, tapi hati ini hampa. Dan anehnya, semakin besar kekayaan yang kupunya, semakin kecil lingkaran orang yang bisa kupercaya. Malam itu hujan turun deras. Suara petir dan angin menampar-nampar kaca jendela view utamaku. Lalu tiba-tiba semua lampu padam. AC berhenti berdengung. Semua menjadi sunyi dan gelap. Aku menyalakan lilin, panik kecil mulai merayapi dadahku. Bukan karena takut gelap, tapi karena aku tahu villa ini terlalu modern untuk sering mati listrik. Sesuatu pasti rusak. Aku memanggil manajerku lewat interkom darurat. "Bu Nela, sistem AC utama overload. Kami sudah hubungi teknisi darurat. Katanya dia bisa datang malam ini." Aku mengangguk pelan. "Siapapun dia, semoga cepat datang." Hujan belum juga reda saat suara motor berhenti di depan garasi villa. Dari balik jendela, samar-samar kulihat sosok pria turun dari motor. Aku menyuruh staf membukakan pintu. Beberapa menit kemudian, pria itu masuk ke ruang tamu sambil mengeringkan sepatunya di keset pintu. Wajahnya belum sepenuhnya terlihat, tertutup oleh masker hitam. Tapi sorot matanya jujur dan tanpa basa-basi. Ia langsung menatap AC yang menggantung di dinding. "Boleh saya lihat unit luar juga, Bu?" Aku hanya mengangguk. Pria itu berjalan melewati ruang tamu, tidak menoleh ke kemewahan sekelilingnya. Aneh, dia hanya bekerja dan diam. Namanya belum ku tahu. Setelah 1 jam, AC kembali menyala. Udara hangat memenuhi ruang tamu. Ia mencuci tangannya di wastafel dapur lalu berpamitan. "Maaf Bu, harusnya tadi siang saya datang. Tapi vendor baru hubungi saya pas hujan deras. Kalau ada masalah lagi bisa hubungi nomor ini." Ia menyerahkan secari kartu nama yang sudah agak lembab. Di sana tertulis Arga, teknisi pendingin mandiri. "Terima kasih Mas Arga. Boleh saya antar sampai depan?" "Tidak usah repot Bu." Lalu ia pergi begitu saja, tanpa tanya ini itu, tanpa memuji rumahku, tanpa embel-embel basa-basi seperti pria-pria yang biasanya menghampiriku. Dan anehnya justru itulah yang mengusik pikiranku semalaman. Aku duduk di tempat tidur dengan segelas teh, menatap AC yang kini menyala stabil. Kenapa aku merasa terganggu? Kenapa aku terus memikirkan matanya yang jujur itu? Hanya karena dia tidak tertarik padaku, aku justru merasa seperti perempuan biasa lagi. Dan malam itu entah kenapa aku berharap AC rusak lagi agar dia datang kembali. Tapi pagi AC tetap menyala dengan sempurna. Udara di kamarku stabil. Aku menatap kartu namanya di atas meja rias. Tak ada media sosial, hanya sebuah nomor telepon dan alamat bengkel di pinggir kota yang bahkan tak pernah ku dengar. Kenapa aku begini? Sudah berapa lama sejak aku terakhir memikirkan pria? Jam 9 pagi, Rani manajer villa mengutuk pintu kamarku. Ia membawa laporan bulanan dan mengajakku meninjau pembangunan villa ke-13 yang baru mulai digarap. "Bu Nela, arsiteknya sudah menunggu. Mau langsung ke lokasi?" Aku mengangguk mencoba memendamkan diriku kembali dalam dunia yang kukenal. Rapat, laporan, proyek, uang. Namun saat mobil melaju melewati jalan-jalan Ubud yang dipenuhi turis asing dan tanaman rambat, pikiranku justru kembali ke malam itu.
Saat pria bernama Arga berdiri basah kuyup di ruang tamuku. Saat ia hanya bekerja, lalu pergi meninggalkan rasa penasaran yang menusuk pelan. Siangnya aku makan siang dengan klien dari Jakarta. Pada umumnya ia menatapku bukan sebagai Nela, tapi sebagai kesempatan investasi. Setelah makanan habis dan pertemuan usai, ia menyelipkan candaan yang biasa ku dengar. Janda kaya seperti ibu harusnya punya pendamping. Saya kebetulan masih single loh. Aku tersenyum kaku. Tawanya menggema, tapi hatiku tidak tersentuh. Karena aku tahu ia bukan benar-benar ingin bersamaku. Ia hanya ingin duduk di sisiku dan mungkin suatu hari ikut memegang setir villa-villaku. Malamnya aku kembali ke villa utama. Langit gelap, tak hujan, tapi sunyi. Aku naik ke kamar dan sekali lagi memandangi kartu nama Arga. Lalu tanpa berpikir panjang, aku menyimpan nomor itu. Tapi saat aku hendak menaruh ponsel, sesuatu terjadi. Tes mengeluarkan bunyi aneh, berdengung pelan, lalu tiba-tiba mati. Aku terdiam, jantungku berdebar. Apakah ini kebetulan? Aku panggil staf mereka, segera memeriksa panel kontrol dan menyimpulkan unit dalam baik-baik saja. Kemungkinan besar masalah ada di unit luar yang hanya bisa diperiksa oleh teknisi. Bu, kami bisa panggil vendor AC langganan seperti biasa, kata Rani. Tapi aku buru-buru menahan. Tidak usah, saya mau coba teknis yang kemarin malam, Arga. Dan malam itu, aku sendiri yang mengirim pesan singkat. 5 menit, 10 menit, tak ada balasan. Tapi tepat saat aku mulai berpikir untuk memanggil teknisi lain, ponselku berbunyi. Bisa bu, saya di jalan. Bawa jas hujan, soalnya mendung lagi. Aku tersenyum tanpa sadar. Dan ketika hujan akhirnya benar-benar turun, bersamaan dengan suara motornya yang kembali berhenti di depan garasi, hatiku mulai berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Aku berdiri di balik tirai jendela ruang tamu, hujan turun lebih deras dari semalam. Tapi dia datang. Langkah kakinya menapak pelan di teras basah. Aku menyuruh staf beristirahat dan untuk alasan yang bahkan tak kupahami sepenuhnya, aku ingin malam ini hanya antara aku dan dia. Saat pintu buka, kami bertatapan sebentar. Masih rusak, Bu? Aku mengangguk, lalu membawanya masuk. Arga memeriksa AC di ruang tamu. Tangannya lincah, cekatan. Sesekali ia mengetuk panel, mencabut kabel, memasang ulang. Tak banyak bicara, tapi aura kehadirannya mengisi seluruh ruangan. Dan aku berdiri di dapur, pura-pura sibuk membuat teh. Sesekali, aku mencuri pandang. Aku tidak paham mengapa aku merasa gugup. Aku Nela, janda miliarder yang terbiasa menghadapi ratusan investor, pengacara, dan pengusaha kawakan. Tapi malam ini, di depan seorang tukang AC, jantungku berdetak tidak karuan. Setelah selesai, Arga mengelap tangannya dengan rap kecil yang dibawanya sendiri. Sekarang harusnya sudah normal, tapi sebaiknya diganti unit luarnya. Sudah terlalu tua. Aku mengangguk pelan. Capek ya keliling malam-malam begini? Sudah biasa. Selama alat kerja saya belum mogok, saya jalan terus. Ini buat Mas, teh hangat. Malam itu kami tidak banyak berbicara, menyesap teh hangat sambil mendengarkan hujan menari di atap kaca. Ada sesuatu yang terasa mengisi udara, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuatku terus mencuri pandang ke arahnya. Dan saat akhirnya ia pamit, kutemani sampai teras. Hati-hati di jalan ya. Ia mengangguk, lalu menatapku sebentar sebelum melangkah ke motor. Dan saat itu aku melihatnya tersenyum. Senyum yang singkat, tulus, dan entah kenapa berhasil mengganggu tidurku malam itu. Aku berbaring di ranjang, mataku tertutup, tapi pikiranku jauh. Masih ada sisa hangat di cangkir teh tadi. Masih ada jejak sepatu basahnya di lantai marmer. Dan yang paling mengganggu, ada senyumnya yang kini diam-diam tinggal di kepalaku. Senyum itu muncul saat aku menyisir rambut di pagi hari, saat aku menyeruput kopi, bahkan saat rapat dengan investor dari Singapura, aku tak sengaja melamun ketika nama Arga terlintas di benakku. Ada yang berubah dalam diriku, bukan jatuh cinta, tapi ada rasa ingin tahu yang tak bisa kutahan. 3 hari sejak malam hujan itu, aku masih menyimpan kartu namanya. Nomor itu belum kuhubungi lagi, tapi dalam diam, aku meminta staf kepercayaanku, Wulan, untuk melakukan hal yang bahkan tak bisa kuakui secara jujur.
Coba cari tahu tentang dia. Nama lengkapnya Arga. Mungkin pernah kerja di vendor kita. Jangan sampai Rani tahu. Baik, Bu. Tapi kalau boleh tahu, kenapa? Karena aku penasaran. Itu saja. Siangnya aku menghadiri pertemuan sosialita di sebuah hotel bintang 5. Para wanita berdandan mewah, membicarakan tas edisi terbatas dan anak-anak mereka yang kuliah di luar negeri. Saat semua orang sibuk membandingkan jam tangan dan berlian, aku memandangi jendela hotel yang menghadap ke jalan. Dan entah kenapa aku membayangkan Arga sedang melintas di sana dengan motor tuanya dan jaket basah. Sore harinya Wulan mengirim pesan singkat. Bu, saya sudah dapat info. Mas Arga dulu teknisi di vendor kita, tapi keluar 1 tahun lalu. Sekarang dia buka usaha. Bengkelnya kecil, di daerah belakang Pasar Lio. Ingin saya temani ke sana? Tidak usah, saya akan ke sana. Saya akan ke sana sendiri. Tapi kamu tahu harus bilang apa kalau Rani bertanya? Kan aku mengganti pakaian. Aku tinggalkan anting berlian dan jam tangan Swiss. Ganti dengan celana jeans, kemeja krem sederhana, dan topi lebar. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku ingin menjadi tidak dikenali. Aku melingkah masuk ke gang kecil di mana toko-toko tua berderet dan suara pasar masih terdengar dari kejauhan. Aku berjalan melewati bengkel sepeda, warung kopi sederhana, dan akhirnya melihat papan kecil bertuliskan Arga Teknik Servis AC. Hatiku berdebar, tanganku sedikit berkeringat. Aku melangkah masuk perlahan, dan di sana ia berdiri. Dan ketika ia menoleh padaku, dunia seolah berhenti sejenak. Ia mengerutkan kening, seolah tak yakin pada siapa yang dilihatnya. "Buah?" Aku tersenyum pelan. "Iya, Mas. Boleh saya ngobrol sebentar?" Dia terlihat ragu. Tatapannya bergeser ke sekeliling bengkel yang sempit dan berantakan, tapi ia tidak mengusirku. Ia justru mengambil 2 kursi plastik lusuh dari pojok dan menepuk salah satunya. "Kalau Ibu Neila tidak keberatan duduk di tempat kotor seperti ini, silakan." Kami mengobrol pelan, tentang hujan, tentang AC, dan sedikit tentang hidup. Aku tidak banyak bicara tentang diriku. Aku ingin tahu tentang dia. Arga adalah anak sulung dari 3 bersaudara, ayahnya sudah tiada. Ibunya tinggal di kampung dan sedang sakit ringan. Adiknya yang bungsu dan ingin kuliah, tapi biaya belum mencukupi. Dari bengkel ini, saya nabung sedikit demi sedikit, pelan tapi semoga cukup. Tak ada keluhan, tak ada drama, dan justru itu yang membuat hatiku terenyuh. Waktu berjalan terlalu cepat, sore berganti senja. Aku pamit, tapi sebelum pergi, aku berkata pelan, "Terima kasih sudah menerima saya seperti ini." Ia hanya menjawab dengan anggukan. Tapi malam itu, saat aku kembali ke villa, sesuatu telah berubah. Esok paginya, Rani manajerku masuk ke ruang kerja dengan raut wajah datar. Ia meletakkan selembar kertas di mejaku. "Ini catatan jadwal staf, dan saya juga ingin bicara." Nada suaranya dingin, matanya menelisik. "Saya mendapat laporan dari satpam bahwa mobil ibu kemarin berhenti di sekitar Pasar Leo, dan ibu keluar sendiri." Aku tidak menjawab. "Maaf kalau saya lancang, tapi saya harus melindungi nama baik ibu. Kita punya banyak mitra, banyak tamu, dan reputasi ibu sebagai pemilik jaringan villa sangat penting. Kalau ada foto yang tersebar atau isu yang tidak pantas, itu bisa menjadi bumerang." Aku mengerti maksudnya, tapi aku tidak suka cara bicaranya. Seolah aku adalah simbol yang harus dijaga citranya, bukan manusia dengan hati. "Rani, apa menurutmu yang tidak pantas dari pergi ke bengkel?" Ia tak langsung menjawab, tapi tatapannya cukup berbicara. "Maksud saya begini, Bu. Apapun urusannya dengan tukang itu, sebaiknya jangan terlalu dekat. Apalagi diketahui banyak orang. Biar saya atur supaya teknisi langganan kita kembali. Tidak perlu panggil Arga lagi." "Tidak usah," jawabku cepat. Ia terdiam, suasana jadi dingin. Dan sejak hari itu, aku tahu seseorang tidak suka aku dekat dengannya. Bukan hanya Rani, tapi mungkin juga sistem yang selama ini mengurungku. Dunia para sosialita, para investor, para orang selevel. Tapi yang mereka lupa adalah satu hal. Aku Naila, dan kali ini aku tidak ingin tunduk hanya karena dunia berkata aku harus. Keesokan paginya, aku meninggalkan ponsel kantor di laci, menukar tas Hermesku dengan tote kain, dan memakai jaket milik staf laundry. Tanpa make up, tanpa parfum mahal. Aku tidak ingin dikenali.
Aku hanya ingin jadi seseorang yang bisa berdiri di hadapan Arga tanpa label, tanpa status. Dengan mengendarai mobil lama milik staf kebun, aku pergi ke Pasar Lio. Langkahku ringan, tapi di dalam dada ada debar yang belum pernah kurasakan. Bengkel Arga belum buka. Aku duduk di bangku kayu depan warung kopi. Seorang ibu parubaya menyapaku, mengira aku pelanggan baru. Kami mengobrol tentang harga sayur yang naik, tentang anaknya yang sedang cari kerja. Rasanya lebih jujur dari semua rapat direksi yang pernah kuhadiri. Setengah jam kemudian, suara motor terdengar. Arga datang. Wajahnya terlihat terkejut saat melihatku duduk di depan warung. "Mbah, Ibu Nela." "Panggil Nela saja." Ia tampak bingung, tapi tidak bertanya lebih jauh. "Kalau mau ngopi, di bengkel lebih adem. Ada kipas angin meski harus diganjal sandal biar nggak goyang." Aku tertawa spontan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tawaku bukan karena sopan santun sosialita, tapi karena memang tulus dari hati. Hari itu, aku membantu Arga mencatat daftar pelanggan yang hendak servis AC. Sesekali aku ikut membawakan dus kecil berisi baut dan kabel. Panas, lengket, tapi entah kenapa aku tak ingin pulang. Di tengah hari, kami duduk bersisian di depan bengkel. Ia membuka bekal nasi, telur dadar, dan sambal teri. "Kamu mau coba?" Aku mengangguk. Ia menyendokkan ke piring plastik kecil dan memberikannya padaku. Seketika aku terdiam. Rasanya sederhana tapi hangat. Aku baru sadar, hidup yang sesungguhnya mungkin seperti ini. "Naila, kamu gak harus berpura-pura kuat di depan saya. Kalau kamu mau cerita, saya siap dengerin." Mataku hampir berkaca-kaca. Tapi sebelum aku menjawab, terdengar suara dari arah depan. Seseorang memanggil Arga. Dan detik berikutnya, tubuhku menegang. Rani berdiri tak jauh dari bengkel, menyipitkan mata ke arah kami. Bagaimana dia tahu aku di sini? Jantungku berdentum keras, seakan memberi tanda bahwa badai sudah tiba. "Naila, aku nggak nyangka kamu punya selera eksotis begini." "Aku baik, Rani. Dan kamu pasti tidak kesini hanya untuk menyindirkan?" "Tentu saja tidak. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa semua orang punya tempatnya. Dan kau, Naila, bukan bagian dari dunia ini." Aku tersenyum kecil, meski tanganku menggenggam. "Lalu siapa yang berhak menentukan tempatku?" Rani tertawa pelan. "Uang, kekuasaan, dan sejarah. Sayangnya Arga hanya punya 1 dari 3 itu, dan itu pun tinggal kenangan." "Cukup, Rani." Wajah Rani berubah dari sinis menjadi panas. "Oh, kau membelanya sekarang? Sudah lupa siapa yang dulu memberikanmu bengkel ini? Siapa yang menutup-nutupi semua kebodohanmu di masa lalu?" Suasana mendadak menegang. Aku melangkah maju, berdiri di antara mereka. "Kalau kamu ingin bicara denganku, silakan. Tapi jangan seret masa lalu Arga untuk melukai harga dirinya." Lalu ia mendekatkan wajahnya ke telingaku dan berbisik. "Hati-hati, Nah. Main di api di tempat seperti ini bisa membuat wajah cantikmu gosong." Dan sebelum aku bisa menjawab, ia sudah berbalik dan pergi. Petang itu langit mendung. Kami duduk di kursi tua bengkel. Arga menunduk, mengutak-atik baut tanpa tujuan. Aku minta maaf. Untuk apa? Untuk masa laluku yang kamu lihat hari ini. Untuk kenyataan bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku memegang tangannya, meski masih kotor oleh oli. Kau salah. Kau adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa jadi manusia biasa. Dan itu adalah segalanya. Ia menatapku, mata itu kembali jernih, meski lelah. Tapi sebelum suasana menjadi tenang, suara dering telepon dari tasku memecah keheningan. "Bu Naila, kami baru saja menerima kiriman dari media. Ada foto ibu bersama seorang pria di bengkel. Mereka mengklaim ibu sedang dekat dengan warga biasa. Ini akan menjadi headline besok pagi. Dan Bu Rani, sepertinya dia yang mengirimnya." Aku menutup telepon. Jantungku seperti dihantam palu. Aku merasa semuanya akan runtuh, bukan karena kebohongan, tapi karena kebenaran yang disiarkan ke dunia sebelum aku sempat menjaganya. Dan benar saja, pagi itu wajahku terpampang di berbagai portal berita online. Judul-judulnya memekik lebih keras daripada suara hatiku sendiri. Naila janda miliaran jatuh cinta sama tukang servis. Kelas gak bisa bohong, miskin tetap miskin. Arga itu pernah ketangkap polisi pas zaman muda. Gak heran sih, Naila tertarik sama yang liar. Aku merasa terlanjang, terbuka, dihakimi tanpa ampun.
Arga tidak menelpon, tidak mengirim pesan, tapi aku tahu kenapa aku mendatangi bengkel siang itu. Tapi pintu besi tertutup rapat. Tak ada bayangan Arga. Aku menunggu 1 jam, 2 jam, tapi dia tidak muncul. Malamnya rumahku sunyi seperti kuburan. Vila-vila yang dulu menjadi lambang keberhasilanku terasa seperti penjara. Ibuku menelpon, marah-marah. Apa yang kamu lakukan? Kamu mempermalukan keluarga kita. Dia hanya tukang servis. Apa kamu sudah hilang akal? Aku menutup telepon sebelum air mataku benar-benar jatuh. Aku ke kamar menyalakan laptop. Tanganku gemetar saat membuka email. Di antara puluhan pesan dari media dan klien bisnis, satu email membuat napasku terhenti. Rani, selamat datang di dunia nyata. Isinya hanya satu foto. Aku dan Arga duduk di kursi bengkel berdekatan, dan satu kalimat. Bermain di lumpur akan membuatmu kotor. Tapi hanya kau yang akan disalahkan. Aku tidak tidur malam itu. Aku hanya menatap langit-langit kamar dan bertanya dalam hati. Kalau cinta memang tulus, kenapa dunia begitu kejam? Dan di saat dunia sibuk menertawaiku, aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan lari. Aku akan mencari Arga, dan aku akan berdiri di sisinya meski harus sendirian di tengah badai. Karena cinta yang sesungguhnya layak diperjuangkan. Itulah yang terus kuulangi dalam hati saat aku menelusuri gang-gang sempit, lorong-lorong kota, bahkan terminal-terminal tua yang dulu pernah diceritakan Arga sebagai tempat persinggahannya. Saat hidupnya belum stabil, tapi jejaknya lenyap. Malam, aku mengirim pesan suara ke nomor Arga, meski aku tahu tidak akan pernah ada balasan. Arga, aku tahu ini mungkin terdengar bodoh, tapi aku nggak peduli siapa kamu dulu. Aku cuma peduli siapa kamu saat bersamaku. Kalau kamu dengar ini, tolong kembali. Tapi malam demi malam berlalu dalam sepi. Sementara itu, media makin liar. Mereka menggali masa lalu Arga. Muncul berita lama tentang perkelahian remaja saat Arga masih muda. Janda pemilik villa jatuh cinta pada mantan preman. Tukang AC dengan masa lalu hitam. Dunia terlalu bising, tapi Arga terlalu sunyi. Di hari keempat pencarianku, aku datang ke satu-satunya tempat yang terasa cukup personal. Makam ibunya Arga. Arga pernah berkata, ia sering mengunjungi makam ibunya saat lelah dengan dunianya. Dan ternyata benar. Di sanalah dia duduk, di bawah pohon Kamboja bersandar di batu nisan yang sudah mulai kusam. Jadi kamu benar-benar sembunyi di sini. Naila, kamu seharusnya tidak datang. Dan kamu seharusnya tidak pergi. Aku cuma gak mau jadi beban. Dunia sudah cukup kejam padamu. Aku gak ingin kamu jadi korban selanjutnya. Aku menggenggam tangannya. Dengar baik-baik Arga. Dunia boleh menertawakan kita, tapi aku lebih takut hidup tanpa kamu daripada hidup dalam hujatan. Kamu yakin? Yakin. Kalau kamu mau, kita bisa tinggalkan semuanya. Kita bisa mulai dari nol. Dari tempat yang tak ada villa, tak ada berita, hanya kita. Arga tersenyum. Bukan senyum lega, tapi senyum yang menyimpan luka. Luka yang belum sembuh, tapi siap diperjuangkan bersama. Ayo kita pergi dari sini, Naila. Jauh dari kamera, gosip, dari semua yang membuat hubungan kita terasa salah. Hari kemudian, aku menyerahkan surat pengunduran diriku dari seluruh jajaran direksi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyerah bukan karena kalah, tapi karena ingin menang dengan cara yang berbeda. Sementara itu, Arga menjual peralatan servis miliknya. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk menyewa rumah di kota kecil. Kami menempati rumah mungil berdinding kayu yang menghadap ke sawah. Hari-hari kami diisi hal-hal kecil. Menanam tomat bersama, menjemur baju sambil bercanda, makan malam di bawah cahaya lampu minyak. Naila, seorang janda kaya pemilik 12 villa, kini bangun pagi hanya untuk membuat sarapan sederhana. Dan aku bahagia. Tapi dunia lama tak semudah itu melupakan kami. Suatu pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas keluar membawa amplop coklat besar. Bu Naila, kami dari salah satu stasiun TV. Kami tahu Ibu dan Pak Arga tinggal di sini. Kami ingin menawarkan program reality show tentang cinta sejati.
Tokoh utamanya kalian berdua. Aku menggeleng tegas. Maaf, kami bukan konsumsi publik. Tapi pria itu tersenyum licik. Kalau begitu, mohon izinkan kami tetap meliput. Kami tahu banyak tentang masa lalu Pak Arga, termasuk soal ayahnya, yang kabarnya buronan. Wajah Arga menegang. Silahkan pergi sebelum saya laporkan sebagai pelanggaran privasi. Pria itu meninggalkan kartu namanya lalu pergi. Aku menggenggam tangan Arga lebih erat, tapi aku bisa merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Arga terdiam cukup lama di teras. Pandangannya kosong, menatap sawah. Arga, apa maksud mereka tadi? Soal ayahmu, aku belum pernah cerita ya. Tentu saja belum, karena aku takut kamu akan pergi setelah tahu semuanya. Cerita sekarang, aku di sini, dan aku nggak kemana-mana. Kami duduk di dalam rumah. Angin masuk dari jendela yang setengah terbuka. Arga mulai membuka luka yang sudah lama ia kubur. Ayahku dulu supir pribadi salah satu pejabat tinggi, tapi ia terlibat kasus korupsi besar-besaran. Uang ratusan miliar raib, dan ia menghilang. Polisi sempat mencurigai ibuku juga terlibat, padahal kami hanya korban. Dari kecil, aku tumbuh dengan cap anak buronan. Itu sebabnya aku pindah-pindah, ganti identitas, kerja serabutan, hidup dalam bayang-bayang. Aku tak bisa menahan air mata, bukan karena sedih atas masa lalunya, tapi karena ia begitu kuat menjalani semua itu. Kamu gak salah apa-apa, Arga. Masa lalu ayahmu bukan bebanmu. Tapi media tak akan peduli. Mereka akan menggali, mengulik, menghancurkan hidup kita lagi. Kita sudah selamat dari badai pertama. Kita akan bertahan dari yang berikutnya. Tapi kamu harus percaya satu hal. Aku di pihakmu, selalu. Tapi dunia tak pernah memberi waktu terlalu lama untuk bernafas. Sore itu, saat aku sedang menyapu halaman, seorang ibu tetangga datang tergopoh-gopoh sambil membawa ponsel. Wajahku dan Arga terpampang di situs berita gosip ternama. Judulnya menyala besar. Janda kaya dan suami tukang AC ternyata sembunyikan skandal kriminal. Tubuhku mendadak lemas. Arga keluar dari dalam rumah menatapku cemas. Aku tak bisa berkata-kata. Hanya memperlihatkan layar ponsel itu padanya. Sejak kami pindah, aku melihat tatapan yang tak pernah ingin kulihat dari wajah Arga. Takut, tapi bukan karena berita itu, melainkan karena ia khawatir bahwa aku akan mulai meragukannya. Aku akan berbicara di depan semua orang, biar mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Kalimat itu keluar dari mulutku tanpa ragu, seolah keberanian itu datang entah dari mana. Tapi saat aku melangkah ke dalam rumah, lututku nyaris goyah. Arga menyusulku, memegang lenganku. Kamu yakin ini bisa memperburuk keadaan? Orang-orang gak butuh kebenaran. Mereka hanya butuh bahan untuk membakar. Aku tahu, tapi aku lebih takut kehilangan kamu karena diam. Malamnya aku menghubungi seorang jurnalis yang pernah menulis berita tentangku dulu, saat aku masih menjadi istri dari seorang pengusaha properti ternama, almarhum Dimas Praseta. Dia dikenal tajam dan kritis, tapi juga adil. Aku mau cerita langsung dari aku, tanpa bumbu, tapi dengan satu syarat. Kau harus tulis semuanya dengan sebenar-benarnya, kataku lewat telepon. Lalu suaranya terdengar antusias. Kapan dan di mana? Keesokan harinya, kami bertemu di balai desa yang dipinjamkan oleh Pak RT. Retno datang bersama tim dokumenternya. Ada kamera, mikrofon, dan sepasang lampu sorot. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna putih gading. Arga duduk di barisan belakang, diam, tapi matanya tak pernah lepas dariku. Retno memberi aba-aba. Kamera menyala. Mikrofon di depanku sudah berkedip merah. Nama saya Naila Rahma. Saya adalah janda dari pengusaha properti ternama almarhum Dimas Praseta. Saya meninggalkan hidup mewah bukan karena harta itu hilang, tapi karena saya tidak lagi menemukan makna di sana. Dan lelaki yang bersama saya sekarang adalah lelaki yang mengajarkan saya tentang arti rumah, bukan gedung. Tentang cinta, bukan citra. Aku mengeluarkan secari kertas dari saku dan membacakan. Ya, ayah Arga adalah buronan, tapi Arga bukan ayahnya. Dia adalah lelaki yang memilih kerja keras daripada jalan pintas.
dan saya akan berdiri bersamanya dalam gelap maupun terang. Retno mematikan kamera. Tapi saat itu juga, tepuk tangan bergema di ruangan kecil itu. Malamnya, video itu diunggah ke kanal berita Retno. Dalam waktu beberapa jam, tagar cinta tanpa label menjadi trending di media sosial. Tapi saat aku kembali ke rumah malam itu, Arga tidak ada. Hanya ada secari kertas di atas meja makan. Aku mencintaimu, Nay. Tapi aku harus pergi. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus. Tanganku gemetar. Setelah aku berani melawan dunia, kenapa dia yang justru mundur? Aku pandangi tulisan tangan Arga. Tinta hitam di atas kertas putih itu seolah menampar keberanianku sendiri. Seolah semua perjuangan hari ini, pengakuan di depan kamera, sorotan lampu, tatapan publik, tidak ada artinya. Aku mencoba menahan air mata, tapi kemudian aku berdiri. Aku tidak akan membiarkannya menghilang seperti ayahnya. Aku tidak akan membiarkan luka masa lalunya membuatnya mengorbankan masa depan kami. Aku mengganti kebaya putihku dengan sweater hangat, mengikat rambutku, lalu keluar rumah. Malam sudah larut, tapi aku tahu kemana harus mencari. Arga punya satu tempat pelarian, sebuah gubuk kecil di tepi danau peninggalan almarhum kakeknya. Aku menyetir sendirian, menembus kabut dan hujan tipis. Jalanan lengang, hanya gemuruh petir sesekali yang menemani. Setibanya di sana, gubuk kayu itu tampak remang dengan cahaya lampu Petromax dari dalam. Aku turun dari mobil, melangkah pelan. Jantungku berdegup kencang. Dan benar, dia ada di sana. Kenapa kamu pergi?